pesen kopi. Kopi. Iya. Ice apa yang hot? Yang hot. Apa? Yang ada latte-nya bang, kopi. Apa? Cappuccino ya, oke itu aja. Channel eating up the sweetest candy waiting of the rainbow. Industri kopi di Indonesia saat ini sedang berkembang pesat. Kedai kopi kekinian atau yang dikenal dengan coffee shop menjamur di mana-mana. Penikmat kopi pun kian bertambah. Di kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, coffee shop yang menjadi salah satu tempat nongkrong anak-anak muda juga mulai bermunculan. Bahkan, nongkrong di coffee shop menjadi tren kaum milenial saat ini. By your happy readers. Nah, di tangan para barista atau peracik kopi, permukaan air kopi yang disajikan di cangkir bisa dilukis, sehingga menghasilkan gambar-gambar yang menakjubkan. Seni menghias kopi ini pun disebut latte art. Iya, makasih bang. Ih, bagus banget ini ya bang ya. Nanti boleh tahu nggak sih bang cara pembuatan kayak gini sama siapa ya bang? Boleh, tapi kita barista kami aja. Oke boleh ya. Oke, thank you bang. Can I like the rainy day? Nah, sahabat Majana, pasti kalian kalau ngopi harus pernah kan, dan kurang lengkap nih kalau kopi nggak ada latte artnya. Nah, di edisi kali ini kita bakal tahu nih cara proses pembuatan latte art ini. Mau tahu nggak seperti apa keseruannya? Kita ikutin yuk. Night, night and day, it rained the whole day till on Sunday. Mahajana kali ini berkesempatan melihat cara pembuatan latte art seperti apa. Penasaran kan? Yuk ikutin kita! I'll be here waiting for you, hoping that this rain is falling. Nah, sahabat Majana, kita udah di tempat pembuatan latte artnya. Itu kita mau tanya-tanya. Halo bang. Halo. Dengan abang siapa nih? Dengan Abdul Haris. Dengan Bang Haris. Nah, Bang Haris ini salah satu pembuat latte artnya tadi, Iya, Bang. benar. Nah, tadi kan Aja pesen kopi tuh. Iya. Kita tertarik tuh, Bang, sama yang gambar-gambarnya Oh, itu, si lattenya. artnya, iya, iya. Iya, nah boleh nggak sih dilihatin cara proses pembuatan Boleh, kopinya boleh. sampai itu? Boleh ya? Boleh, boleh. Kalau pembuatan kopi nih, untuk latte art khususnya, memang ada tekniknya sendiri. Karena dari pertama, kenapa pembuat beda dari kopi yang biasa kita jumpain ya? Karena pertama ini namanya grinder. Grinder. Ini fungsinya itu untuk nge-grind si biji kopi menjadi bubuk kopi. Oh. Nah, nanti proses dari si grinder ini, setelah kita grind, setelah dihalusin, akhirnya jadi dia bubuk. Nah, kita masukin nih ke alat untuk penyaringnya. Itu kita bisa sebutnya dengan portafilter. Oke. Nah, si portafilter ini fungsinya itu selain untuk mengeluarkan hasil si kopi, dia juga berfungsi untuk membuat ekstraksi dari kopi ini lebih sempurna. Takarannya, Bang, itu berapa, Gimana? Bang? Takaran Oh, kalau kopi? takaran sih sebenarnya tergantung dari masing-masing SOP kedai ya. Cuman kalau di sini kebetulan kita lagi pakai 18 gram. Nah, karena si Porta ini sendiri kapasitasnya itu sekitar 20 gram. Jadi kita nggak bisa melebihi atau kita nggak bisa pas-pasan. Iya. Karena nanti dia nggak bisa masuk ke dalam mesin. Nah, kalau ini proses tamping. Tamping ini meratakan si permukaan bubuk kopi. Jadi mempermudah untuk ekstraksi si air menuju ke si kopi ini. Oh, iya, Bang. Nah, setelah ini apa, Bang? Nah, setelah ini barulah kita masukin ke mesin. Jadi fungsinya mesin ini sebenarnya selain dia ada air panasnya, dia sebagai penyaringnya, sebagai filternya. Kalau nggak ada mesin, kalau zaman dulu pembuatan kopi ini kebanyakan kayak pakai ceret gini. Nah, kalau ini tapi kita sebutnya kettle. Kettle. Nah, Zaman now ya? zaman yang Zaman dulu now. ya. Kalau zaman sekarang kan ya zaman udah canggih nih. Iya. Kita udah bisa gunain yang kayak gini. Bener-bener, Bang. Ini setelah ini kita masuk ke proses ekstraksi kopinya, Oke. si espressonya. Nah, oke. Nah, ini gunanya timing. Gunanya timing ini kita untuk menentukan nih berapa lama ekstraksi kopi ini. Karena kalau untuk khususnya espresso, espresso itu artinya ekspres, cepat. Nah, kenapa di kopi modern ada namanya mesin, ada namanya grinder, mempercepat proses pembuatan kopi sebenarnya seperti Berapa itu. lama, Pak, waktunya? Nah, kalau kita biasa rata-rata di sini karena kita pakainya ada namanya metodenya double restart, itu kita biasa 10 sampai 12 detik.
Oke. Oh gitu. Ya, tuh. Jadilah dia segelas kopi. Tapi belum selesai. Ini belum selesai Bang ya? Belum, itu baru kopinya aja. Nah, si latte art ini sendiri, Ya. latte art itu dia fungsionalnya, karena kan kalau zaman dulu tuh atau di luar orang nggak bisa cuma minum kopi gini. Mereka campurinnya sama susu. Betul. Nah, hari ini kita buat. Jadi penuangan susunya pun kita pakai Oke. susunya juga mereknya kan memang yang premium ya jatuhnya. Iya benar. Itu susunya dicampur-campur juga Bang? Enggak, Oh, susunya satu pure aja. nih. Oh, Memang pure pure susu istilahnya full cream lah, UHT milk kan. Nah, baru kita masukin nih ke dalam sini. Nah, fungsinya ini jak ini nanti inilah fungsi untuk menggambar nih Oh, dari si situ. latte itu. Nah ini proses pembuatan latte. Setelah ini berarti langsung dibuat latte? Ya, langsung dibuat gambar. Jadi mencampurkan segelas kopi dengan susu, tapi bisa digambar. Nah, itu yang disebut dengan latte art. Nah, ini itu apa, Bang? ini proses nyetim. Nyetim ini jadi susu ini kan dingin. Nah, ini kan uap sebenarnya nyetim. Kenapa? Karena kalau nggak panas posisinya atau hangat, dia nggak akan bisa nyatu antara si kopi sama si susu. Seperti itu. Jadi fungsi di mesin ini ada dua. Selain dia untuk ekstraksi kopi, dia bisa untuk nyetim juga si susu. Oh, oke. Nah ini proses pembuatan latte-nya. Ya, ini proses pembuatan latte-nya. Nah, kenapa diaduk gini? Biar nyatu nih antara si kopi sama susu. Oke, gitu. Nah, Wow. ini sendiri latte ini kenapa ada gambarnya? Ini sebenarnya foam, Kak. Dia bukan susunya sudah di dalam. Terus dianya ini apa? Ini cuman foam. Makanya tadi kita nyetim, susu ini kan cair. Iya. Di steam, akhirnya dapatlah foam. Nah, foam ini yang digunakan untuk jadi gambar. Makanya gambar ini sebenarnya bonus kalau dalam latte atau dalam cappuccino atau piccolo. Seperti itu. Oh, oke, nah ini udah jadi. Tapi Ini ada- nama gambarnya apa? Kalau ini Ada artinya? tulip sih namanya. Sebenarnya. Jadi sebenarnya ya, mau kita gambar latte, gambar cappuccino atau gambar piccolo pun, sekalipun dalam satu gelas kopi, yang terpenting itu rasanya. Kopi enak, belum tentu gambar bisa cantik. Tapi kalau dua-duanya balance, itu bonus untuk pelanggan. Betul. Nah, jadi ada kepuasan tersendiri juga untuk para pembuat kopi atau para penggiat kopi sendiri seperti itu. Nah, ngomong-ngomongin kayak gini Bang, ini kan otomatis harus belajar ya Bang? untuk Ya. kayak gini. Nah, belajar itu kayak gimana Bang? Atau memang adakah ini perkumpulan pembuat latte atau apa gitu? Nah, kalau untuk belajar sebenarnya, apalagi di Indonesia sendiri ya, kita ngomongin Indonesia, itu ada sekolahnya. Ada sekolah namanya basic untuk espresso, ada namanya sekolah untuk basic manual, ada namanya sekolah basic roaster, dan lain-lain banyak lagi. Tapi hari ini, kalau sekolah itu kan belum tentu semua orang bisa. Nah, kita buatlah satu wadah, payung. Bahasa kita itu komunitas. Nah, komunitas ini sendiri di Tanjung Pinang sudah ada 2018. Nah, termasuk saya salah satu sebagai pendirinya juga. Nah, komunitas inilah wadah ketika ada event, ketika ada perkumpulan, ketika ada mau belajar sharing tentang kopi, tentang ngulik seperti apa komunitas ini fungsinya. Nah, cuman kebetulan karena keadaan PPKM, komunitas ini vakum sementara. Cuman hari ini kita para pengurus pun berpikir menggiatkan lagi macam mana caranya hari ini komunitas bisa up lagi. Betul. Dengan acara-acara, dengan istilahnya sharing-sharing, keliling-keliling coffee shop yang teman-teman punya. Nah, sambil kita belajar. Sampai sekarang masih ada komunitasnya kan? Bang? Masih, Tapi masih karena komunitas untuk masih ada. Jadi lebih komunitas untuk kopi. kopi. Kopi ini banyak kategorinya. Ada namanya pakai mesin latte art, cappuccino, yang kalau biasa basic orang-orang umum tahu itu namanya latte atau cappuccino ya. Tapi ada juga yang kayak manual. Manual ini biasa digunakan kayak pakai kettle, pakai ada tempat alatnya, penyaringnya. Jadi mencakup semua sih. Nah, kalau untuk si latte-nya ini sendiri itu memang tekniknya aja sih sebenarnya Iya. Kak. Teknik pembelajarannya aja. Nah Bang, ngomong-ngomongin Abang tadi kan komunitas ternyata ada nih Bang pembuatan Iya. latte ini. Boleh kali aku tanya-tanya Boleh, lagi, boleh, kita boleh. ngobrol-ngobrol Boleh, depan boleh. kali ya Bang? Boleh, ya? boleh, boleh. Oke, Silakan. yuk. Yuk. Ngobrol-ngobrol Bang. Di balik itu semua, ternyata ada orang-orang yang benar-benar paham dengan seluk-beluk kopi itu sendiri. Mereka adalah barista yang tergabung dalam komunitas Tanjung Pinang Coffee Community. Komunitas latte art yang berdiri sejak tahun 2018 ini tak hanya diisi oleh para barista,
Tetapi masyarakat Tanjung Pinang juga bisa belajar bagaimana cara membuat latte art. Karena abang ngomong ada komunitasnya bang, jadi Eja makin penasaran nih. Iya. Ternyata pembuat latte itu ada perkumpulannya juga ya bang. Ya, benar. ada. Kok bisa ada gitu bang? Gimana awal mulanya tuh? Jadi karena tadinya kan kita berpikir gimana sih masyarakat khususnya Tanjung Pinang, mereka mau tahu tentang kopi-kopi modern nih, yang kayak istilahnya yang tadi saya bilang kayak ada latte, ada cappuccino, atau ada manual brew ya kan. Nah akhirnya kita berpikir kenapa kita nggak buat komunitas saja? Komunitas itu juga kan fungsinya sebagai wadah. Selain sebagai wadah juga, komunitas ini kan berfungsi ketika ada yang membutuhkan pekerjaan atau apa, kita bisa sharing nih. Betul. Nah, seperti itu. Jadi akhirnya tercetuslah pemikiran seperti itu dan akhirnya terwujudlah suatu komunitas. Namanya apa bang komunitas? Komunitas itu Tanjung Pinang Coffee Community. Tanjung Pinang Coffee Community. Ya. Berdirinya tahun 2018. Berarti sekitar udah kurang lebih 3 atau 4 tahun ya, karena benar. vakum Benar. corona ya bang, Ya. COVID-19. Nah di tahun ini untuk komunitas ini pun akan berjalan lagi seperti tahun lalu, tahun 2018 kemarin, 19. Ya, jadi visi misinya untuk tahun ini lebih menargetkan seperti kayak kita buat event, kita lebih menggait para pelaku usaha coffee shop atau para pelaku penggiat dari yang mau belajar. Karena komunitas ini sendiri pun sebenarnya kita bentuk bukan untuk orang yang sudah ngerti kopi, tidak. ya. Tapi orang yang mau belajar atau memiliki passion di kopi ini sendiri. Kalau nggak Seperti bisa itu. sama sekali boleh masuk. Boleh, karena kan istilahnya nanti di situ kita Belajar ya. kita buat pembelajarannya, kita buat namanya trainingnya, training. Oke, kita tanya dulu dia mau trainingnya training apa nih? Dia mau jadi barista kah? Ya barista itu kan sebagai pembuat kopi atau dia mau jadi pelaku usahanya. Ya betul. Nah. Tapi untuk yang komunitasnya sendiri pernah mengadakan kegiatannya apa aja bang? Nah, kalau di komunitas sendiri, kegiatan pertama kali yang kita buat bersama teman-teman yaitu dari Gondrong Drink yang sekarang ya. Dia udah punya usaha Gondrong Drink, terus kayak Bang Apis, terus kayak yang teman-teman lain lah yang nggak bisa, maksudnya banyak, nggak bisa aku satu-satu sebutin. Itu yang pertama acara manual brew. Nah, itu judulnya Seduh Lucu. Seduh Lucu. Ya, itu mungkin bisa dilihat nanti di Instagram kita. Di Instagram komunitas pun ada, namanya Tanjung Pinang Coffee Community. Acara pertama kali itu namanya Seduh Lucu, Seduh Lucu 1. Seduh Lucu 1 itu berkonsep kita mengadakan lomba cara membuat kopi secara manual. Oke. Yang tadi aku tunjukin manual brew itu. Nah, seperti itu eventnya. Nah, lanjut kegiatan selanjutnya kayak gitu Kegiatan ya, Bang? selanjutnya Seduh Lucu kedua. Seduh Lucu kedua kali ini beda konsepnya. Kita mengundang orang di luar Tanjung Pinang, yaitu dari Batam. Oh, gitu. Dan jurinya pun dari Batam. Oh. Karena pembuatan kopi ini dilombakan, ada jurinya. Dilombakan. Iya. Oh, yang ngadain si komunitas tadi, Ya, komunitas abang yang tadi ya. ya. Nah itu hadiahnya juga ada berarti diberikan? Ada dong. Hadiahnya ada berupa kopi, ada berupa merchandise, ada berupa uang tunai, ada berupa piala. Yang dilihat apanya bang cara pembuatan latte ini ya? Jadi di karakter kopi modern ini, makanya aku bilang pembedanya itu dari teknik pembuatannya, terus dari rasa karakter kopinya. Nah, yang dilombakan khususnya kalau untuk manual brew sendiri ya, nanti baru kita ngobrol latte ya. Untuk manual brew sendiri itu gimana kopi ini sesuai dengan rasanya. Kadang kopi ini ada yang rasanya oh ada rasa anggur, ada rasa jeruk, ada rasa lemon, ya kan? Nah, itu yang dikeluarkan. Macam mana mereka membuat kopi ini jadi enak di mata juri. Nah, sama seperti latte. Kalau latte itu bukan soal rasa. Kalau dilombakan, tapi gambar. Nah, Sampai sekarang anggotanya ada berapa bang? gimana? Anggota? Anggota sampai sekarang itu ini saya nggak ngomongin yang keluar ya. Ya. Ini ada sekitar 30 sampai 40 orang. 30 sampai 40 orang. Dan itu tidak semua yang punya coffee shop, tapi tidak semua juga yang paham tentang Latte, kopi. Jadi kopi. kita saling belajar. Jadi semuanya ada beberapa yang punya coffee shop kita masukin. Ada beberapa yang memang mau belajar kita masukin. Ada yang sudah memang ngerti expert kita masukin. Eja bisa masuk kan? Bisa? Bisa. Boleh. Nah, kalau mau masuk silakan hubungi Bang Haris. Nah, kan kita minum dulu ya, guys. Nikmat. Tanjung Pinang Coffee Community juga sudah menyelenggarakan berbagai event di kota Gurindam ini. Namun sejak 2 tahun terakhir kegiatan itu pun terhenti karena pandemi COVID-19. Abdul Haris, selaku pendiri komunitas ini berharap Tanjung Pinang Coffee Community akan terus maju dan event yang sempat tertunda akan terlaksana kembali. Nah, itu dia edisi Mahajana kali ini. Gimana? Seru kan? Ternyata banyak teknik yang dilakukan para barista dalam penyajian kopi ya guys.
Tetap saksikan edisi Mahajana selanjutnya ya. Sampai jumpa.